15 rahasia dapur kecil Jepang selalu bersih bagi ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Dapur kecil itu sering jadi saksi bisu drama rumah tangga, tempat niat masak penuh cinta, berubah jadi adu tatapan dengan tumpukan piring yang rasanya makin hari makin berani. Di zaman sekarang, saat harga kebutuhan naik, waktu makin sempit, dan ibu rumah tangga dituntut serba bisa, dapur bukan cuma soal masak, tapi soal bertahan hidup dengan waras. Judul tentang dapur kecil Jepang ini penting, karena mereka hidup di ruang sempit, tapi jarang terlihat ribut dengan dapurnya. Seolah dapur mereka tahu kapan harus rapi dan kapan boleh bernapas. Masalahnya, dapur kita sering tidak besar, tapi isinya seperti mau buka cabang restoran, dari alat yang jarang dipakai, sampai bumbu yang fungsinya lebih ke koleksi. Ibu-ibu zaman sekarang capek bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak yang harus dipikirkan, dan dapur yang berantakan itu seperti pengingat visual bahwa pekerjaan rumah tidak ada kata selesai. Disinilah rahasia dapur kecil Jepang relevan banget, karena mereka tidak mengejar cantik, tapi mengejar tenang. Dan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan ibu-ibu hari ini yang sering merasa salah hanya karena dapurnya belum rapi. Dalam psikologi lingkungan, ada teori cognitive load yang bilang bahwa ruang yang penuh visual berantakan bikin otak cepat lelah dan emosi gampang naik. Dan ini bukan teori lebay, tapi sudah banyak dipakai dalam desain rumah modern. Jadi saat dapur kecil Jepang terlihat bersih, itu bukan soal rajin atau tidak, tapi soal cara mengurangi beban pikiran lewat ruang yang lebih sederhana. Itulah kenapa pembahasan ini penting, karena dapur yang lebih rapi bukan cuma bikin rumah enak dilihat, tapi bikin ibu-ibu lebih sabar, lebih tenang, dan lebih jarang ngomel tanpa sebab. Rahasia pertama itu sebenarnya soal mindset. Dapur itu bukan etalase pameran alat rumah tangga, bukan juga showroom elektronik, tapi tempat kerja kita sebagai ibu rumah tangga. Orang Jepang paham betul kalau terlalu banyak barang nongol di depan mata, kepala ikut penuh. Jadi mereka hanya menyisakan alat yang benar-benar dipakai harian. Bayangkan Bu, kita masak telur ceplok tapi harus mindahin blender, mixer, rice cooker, cadangan. Rasanya kayak lagi main Tetris level susah. Ujung-ujungnya bukan masak yang kelar, tapi emosi duluan yang matang. Rahasia kedua, satu barang satu rumah. Ini kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa ke kondisi mental ibu-ibu. Sendok punya laci sendiri, spatula punya tempat sendiri. Jadi tidak ada drama muter-muter dapur sambil ngomel cari tutup panci. Orang Jepang percaya kalau barang punya rumah tetap, pikiran kita juga jadi lebih tenang. Tidak ada lagi adegan buka laci sambil bilang, ini kemarin taruh mana ya? Padahal yang naruh kita sendiri. Rahasia ketiga, tidak menunda beres-beres setelah masak. Ini bagian paling berat secara emosional. Karena setelah masak biasanya kita sudah capek, lapar, belum lagi dipanggil anak atau suami. Tapi ibu-ibu Jepang memilih membereskan sedikit demi sedikit. Karena mereka tahu menunda itu seperti hutang. Makin lama makin berat. Piring 1-2 dicuci langsung, rasanya jauh lebih ringan daripada nunggu sampai wastafel terlihat seperti monumen perjuangan. Rahasia keempat, cuci sambil jalan. Ini trik sederhana, tapi sangat menyelamatkan kewarasan. Sambil nunggu air mendidih, langsung cuci talenan. Sambil nunggu tumisan matang, langsung bilas panci kosong. Orang Jepang itu jago memanfaatkan waktu jeda. Beda sama kita yang kadang nunggu masakan sambil scroll ponsel. Sadar-sadar dapur sudah berubah jadi arena survival. Rahasia kelima, meja dapur harus bisa bernafas. Meja penuh itu bukan cuma masalah visual,
tapi juga emosi. Orang Jepang sengaja menyisakan ruang kosong di meja dapur, supaya gerak lebih leluasa dan pikiran tidak sesak. Coba bayangkan mau motong bawang tapi harus geser toples, botol, kantong plastik. Akhirnya bawang belum kepotong. Emosi sudah setengah matang. Rahasia keenam, lebih sedikit peralatan, lebih sedikit stres. Ibu-ibu Jepang tidak terjebak beli alat yang katanya wajib, tapi jarang dipakai. Mereka sadar setiap alat itu tanggung jawab untuk dibersihkan dan disimpan. Beda sama kita yang kadang beli alat karena lucu atau diskon, lalu berakhir jadi pajangan berdebu yang cuma diingat saat beres-beres besar menjelang Lebaran. Rahasia ketujuh, bersih itu bukan nunggu kotor parah. Lap dapur dipakai setiap habis masak walau cuma sebentar. 1 menit lap itu lebih ringan daripada 10 menit gosok noda membandel. Orang Jepang lebih memilih capek sedikit tapi sering daripada capek berat tapi jarang. Konsep ini sebenarnya cocok banget buat ibu-ibu yang waktunya sering dicuri hal lain. Rahasia ke-8, sampah tidak boleh menginap. Ini aturan tak tertulis tapi sakral. Dapur Jepang anti sampah menumpuk karena bau dan tampilannya langsung merusak suasana. Mereka lebih pilih sering buang sampah walau isinya sedikit, dibanding menunggu penuh tapi dapur terasa pengap. Beda sama kita yang kadang bilang nanti sekalian, padahal nanti itu biasanya besok lusa. Rahasia ke-9, bumbu disederhanakan. Ibu-ibu Jepang tidak punya rak bumbu penuh botol warna-warni yang jarang disentuh. Mereka fokus ke bumbu inti yang sering dipakai. Hasilnya dapur lebih lapang dan tidak ada drama bumbu kadaluarsa. Kita seringkali punya bumbu lengkap tapi bingung sendiri mau pakai yang mana, akhirnya masak cuma pakai 3 jenis itu lagi. Rahasia ke-10, dapur kecil harus mudah dibersihkan. Mereka memilih wadah, rak, dan alas yang praktis di lap. Bukan yang ribet tapi cantik. Karena buat mereka fungsi lebih penting daripada gaya. Ibu-ibu Jepang sadar dapur itu medan tempur, bukan lokasi foto prewedding. Jadi semua harus mendukung kecepatan dan kemudahan bersih-bersih. Rahasia ke-11, masak secukupnya. Ini pelajaran yang menohok hati banyak ibu-ibu. Karena niatnya hemat dan sayang keluarga, tapi sering kebablasan, orang Jepang lebih memilih masak pas kebutuhan, supaya panci tidak terlalu banyak dan dapur tidak terasa penuh. Karena mereka tahu kelelahan bukan cuma dari masak tapi dari beresinnya. Rahasia ke-12, setiap malam dapur harus kembali ke nol. Tidak harus kinclong seperti iklan sabun cuci piring, tapi setidaknya rapi dan bersih dasar. Ibu-ibu Jepang percaya, bangun pagi melihat dapur rapi itu seperti disambut pelukan. Beda rasanya dengan bangun pagi disambut piring kotor yang bikin mood turun sebelum sarapan. Rahasia ke-13, dapur adalah cerminan kondisi batin. Kalau dapur terus berantakan, biasanya ibunya sedang lelah secara mental. Orang Jepang sangat sadar hubungan antara ruang dan perasaan. Jadi beres dapur dianggap sebagai bentuk self-care, bukan kewajiban semata. Sedikit beres itu seperti bilang ke diri sendiri, aku masih peduli sama hidupku. Rahasia ke-14, tidak perfeksionis, tapi konsisten. Dapur Jepang tidak selalu sempurna, kadang juga ada noda dan berantakan. Tapi mereka tidak menyerah hanya karena tidak bisa rapi total. Mereka fokus ke kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Karena konsistensi lebih penting daripada niat besar yang cuma hidup di awal bulan. Rahasia ke-15, dapur bersih adalah bentuk sayang pada keluarga dan diri sendiri. Masak di dapur rapi rasanya lebih ringan dan hati lebih sabar. Orang Jepang melihat dapur bukan sekadar tempat masak, tapi ruang yang memberi energi. Dan saat dapur terawat, ibu juga ikut merasa dihargai. Bukan cuma sebagai tukang masak, tapi sebagai manusia yang layak merasa tenang. Kalau dipikir-pikir, Bu, dapur kecil itu sebenarnya bukan masalah ruang, tapi soal hati yang lagi penuh atau longgar. Karena panci bisa disusun rapi,
Tapi pikiran belum tentu. Dan seringkali yang bikin dapur berantakan bukan karena kurang rak, tapi karena terlalu banyak beban yang dibawa sambil masak, sambil mikir menu besok, sambil ngitung uang belanja, sambil inget cucian belum kering. Jadi wajar kalau sendok suka nyasar. Karena ibu juga lagi multitasking level dewa. Dan lucunya, kita sering berharap dapur rapi dulu, baru hati tenang. Padahal sering kebalik, hati yang sedikit lebih tenang justru bikin tangan lebih ringan buat beres-beres, kayak semesta lagi bercanda. Ibu mau rapi tapi hidup bilang sabar dulu. Jadi ya tidak apa-apa. Kalau hari ini dapur masih acak-acakan, asal hati jangan ikut jungkir balik. Toh, piring tidak akan kabur dan kompor tidak akan pindah rumah. Jadi pelan-pelan saja, Bu. Tidak perlu jadi ibu sempurna versi iklan sabun cuci piring. Cukup jadi ibu nyata yang mau mulai lagi besok dengan niat baik. 1 lap meja, 1 panci dicuci, 1 napas panjang sambil senyum kecil. Karena dari dapur yang sederhana itu, optimisme bisa tumbuh dan semangat bisa diseduh bareng teh hangat meskipun gelasnya belum semuanya kering. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.